Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman semua? Di video kali ini saya mau share tentang pengalaman menjadi teaching assistant selama menempuh program master. Jadi program master saya ada 3 semester yang dipadatkan ya. Jadi fall, spring, dan summer. Nah, di spring semester atau di semester kedua saya kemarin menjadi teaching assistant. Tujuan saya menjadi teaching assistant tentu saja untuk menambah pengalaman, ingin merasakan bagaimana rasanya menjadi salah satu tenaga pendidik ya, atau pembantu tenaga pendidik di negeri Paman Sam ini, dan tentunya juga ingin menambah relasi dan pastinya mendapatkan tambahan pendapatan ya, walaupun itu tidak seberapa tapi lumayan untuk bisa dipakai untuk uang jajan seperti itu. Nah, untuk posisi teaching assistant atau research assistant, TA atau RE itu diizinkan oleh LPDP ya. Jadi pekerjaan yang diperbolehkan untuk dilaksanakan selama kita kuliah oleh LPDP itu adalah menjadi teaching assistant atau asisten dosen ya kalau di Indonesia istilahnya, dan menjadi research assistant atau asisten riset. Nah, bagaimana prosesnya untuk menjadi teaching assistant? Nah, untuk pengalaman saya sendiri, prosesnya yang pertama itu kita mencari atau mendapatkan lowongan posisi teaching assistant. Nah, ini ada beberapa cara. Kalau di kampus sini itu kita bisa melihat di halaman yang khusus, itu di situ ada lowongan-lowongan yang tersedia, misalnya menjadi teaching assistant, menjadi part-time worker di restoran dan sebagainya. Nah, itu kita bisa cari posisi teaching assistant yang tersedia ada di situ. Atau kalau tidak, itu ada juga penawaran dari program. Nah, untuk yang kasus saya kemarin, saya mendapatkan penawaran dari program. Jadi program accounting itu menawarkan posisi teaching assistant, dan itu penawarannya dikirimkan kepada semua siswa master gitu. Nah, kemarin ada 2 posisi yang saya lamar ya. Yang satunya adalah intermediate accounting dan satunya adalah accounting information system. Nah, di accounting information system ini saya kalah cepat dengan teman yang lain. Jadi ketika saya apply sudah full slotnya. Nah, untuk yang intermediate accounting ini saya masih dapat slot. Saya memenuhi requirement yang dipersyaratkan oleh profesornya seperti itu. Nah, kalau sudah mendapatkan lowongan teaching assistant atau research assistant, itu kita menghubungi profesornya masing-masing. Apa yang beliau minta, kemudian persyaratan apa yang harus kita penuhi. Nah, itu kita menghubungi in person ataupun melalui email kepada profesornya masing-masing. Nah, kalau sudah dari profesor oke, di situ kita harus clear ya ketika menghubungi profesor. Kita harus menanyakan apa yang nanti kita lakukan dan apa yang harus kita kuasai selama menjadi TA beliau gitu. Nah, kalau semuanya sudah clear dan kita rasa kita mampu mengerjakannya, nggak ada masalah dengan profesornya, kemudian kita beralih ke administrasi. Nah, untuk administrasi ini seperti kita melamar pekerjaan, jadi memenuhi persyaratan-persyaratan yang ada di website. Kalau di sini kita upload ke website itu persyaratan-persyaratan kita, kayak ada CV atau resume, kemudian ada ijazah dan sebagainya. Itu beda-beda tiap kampus mungkin ya. Nah, kalau sudah itu di-approve sama departemen atau sama administrator dari teaching assistant-nya, biasanya di-pool ya. Kalau di sini karena di bawah departemen accounting, jadi ada satu admin untuk seluruh TA yang ada di departemen accounting gitu. Nah, kalau sudah dapat approval dari situ, baru kita minta izin ke ISA atau ke ke departemen yang mengurusi mahasiswa internasional. Karena statusnya kita di sini mahasiswa internasional, maka ada tambahan syarat yang harus kita penuhi. Nah, nanti dari situ ISA atau International Student
and Scholar Advising kalau nggak salah ya singkatannya, atau di kampus yang lain mungkin akan beda penyebutannya. Nah, mereka itu akan menerbitkan izin bagi kita untuk melakukan part-time job. Nah, untuk visa J1 part-time jobnya itu maksimal adalah 20 jam selama 1 minggu gitu. Nah, kita tidak boleh melebihi jam tersebut. Kalau sudah mendapatkan izin dari ISA atau DISA-nya, kalau sudah mendapatkan izin, kemudian kita harus mengurus namanya SSN ya, Social Security Card atau Social Security Number. Itu seperti KTP-nya orang Amerika. Tapi kita diberikan SSN ini khusus untuk bekerja di sini. Jadi walaupun kita sudah punya SSN itu tidak berarti kita menjadi warga Amerika seperti itu. Itu hanya digunakan untuk kita bekerja selama di Amerika kayak gitu. Nah, SSN ini berlaku seumur hidup. Jadi kalau misalnya kita masternya sudah selesai, kita balik ke Indonesia, itu akan tetap hidup ya SSN-nya. Dan ketika suatu saat misalnya kita kembali lagi ke Amerika untuk bekerja atau mengambil S3 kemudian menjadi TA lagi atau RA lagi, itu SSN-nya masih bisa dipakai gitu. Nah, untuk proses pengurusan SSN itu kita setelah mendapatkan izin itu langsung mengisi formulir aja. Formulirnya bisa di-download. Kemudian kita datang ke kantor SSN terdekat. Datangnya bisa antri secara online atau langsung datang aja juga bisa. Nah, nanti saya sediakan link di bawah ini untuk formulirnya dan antriannya. Nah, di kantornya SSN itu kita cuma wawancara ya di situ ya, wawancara mau bekerja apaan, kemudian kita tunjukkan dokumen-dokumennya. Wawancaranya singkat sih, sekitar nggak sampai 5 menit. Kemudian mereka input dokumen kita dan kartu SSN-nya itu akan dikirim ke alamat kita. Seperti itu. Jadi kita nunggu sekitar 2 hari atau 3 hari kerja, mereka akan mengirimkan kartu SSN itu ke alamat kita. Nah, ketika kita sudah mendapatkan kartu SSN, itu kita bawa kartu itu ke bagian HRD-nya kampus untuk verifikasi. Nah, kalau sudah SSN sudah, administrasi sudah, kemudian kita bisa melakukan pekerjaan kita sebagai TA atau RE sesuai prosedur yang berlaku. Nah, di sini untuk ngurus SSN itu nggak harus ketika ya. Jadi kampus itu memberikan waktu 3 bulan atau 90 hari dari sejak kita apply pertama mendapatkan pekerjaan itu sampai kita mendapatkan SSN. Jadi ada waktu 30 hari, ada waktu 90 hari untuk mengurus SSN itu. Baik teman-teman, itu tadi yang dapat saya sharing pengalaman saya menjadi teaching assistant. Bagi teman-teman yang kuliah di Amerika, jangan takut, jangan ragu kalau punya keinginan atau niatan untuk menjadi teaching assistant. Karena menurut saya sendiri, saya yang bahasa Inggrisnya juga pas-pasan ketika berangkat ke sini, modal nekat aja itu masih bisa melayani mahasiswa untuk sesi teaching assistant-nya kayak gitu. Oke, bagi teman-teman semua yang punya niat untuk menjadi teaching assistant atau research assistant, semoga lancar, semoga mendapatkan posisi yang diinginkannya dan kuliahnya lancar-lancar semua. Jangan lupa yang paling utama adalah kuliah. Ketika kuliah kita sudah oke dan mau menambah pengalaman menjadi teaching assistant, silakan apply. Terima kasih sudah menonton. Klik like, subscribe, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.